Halo semuanya, saya Andini Amalia Putri Nasrullah dengan NIM 2203890 dari kelas 4A PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul ajar yang telah saya kembangkan untuk mata pelajaran IPAS kelas 5 SD pada materi warisan budaya benda dan tak benda. Video ini akan memaparkan mengenai analisis masalah, solusi yang saya tawarkan, serta landasan epistemologis maupun aksiologis, serta refleksi dari modul ajar yang telah saya susun. Permasalahan yang saya temukan dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar adalah kurangnya pemahaman peserta didik terhadap konsep warisan budaya benda dan tak benda di Indonesia. Peserta didik hanya mampu menyebutkan contoh dari budaya yang ada di Indonesia, akan tetapi masih belum mampu membedakan antara budaya yang bersifat fisik dan juga budaya yang bersifat non-fisik. Selain itu juga, peserta didik kurang terbiasa menganalisis informasi dari media visual seperti infografis. Padahal, kemampuan literasi visual tersebut sangat penting dalam pembelajaran IPAS. Nah, berdasarkan hasil observasi dan juga kajian yang telah saya lakukan terhadap penelitian yang relevan, ditemukan bahwa pembelajaran IPAS di tingkat sekolah dasar masih cenderung menggunakan model pembelajaran yang konvensional, kemudian masih bersifat hafalan dan berpusat pada guru saja, sehingga peserta didik belum memiliki kesempatan untuk membangun pemahamannya secara aktif. Sebagai solusinya, saya mengembangkan modul ajar menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan saintifik. Model Discovery Learning ini dirancang agar peserta didik belajar menemukan sendiri konsep warisan budaya benda dan tak benda melalui kegiatan stimulasi, identifikasi permasalahan, proses koleksi data, pemrosesan data, verifikasi, dan penyimpulan data. Hal tersebut sejalan dengan Brunner pada tahun 1961 yang menyatakan bahwa Discovery Learning membantu peserta didik membangun pengetahuan baru melalui proses menemukan, bukan menerima informasi secara langsung. Pembelajaran yang berbasis penemuan juga menumbuhkan rasa ingin tahu dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep yang sedang dipelajari. Adapun menurut Hosnan pada tahun 2014, pendekatan saintifik menekankan pada kemampuan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan melalui langkah-langkah ilmiah, di antaranya mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan hasil temuannya, sehingga pembelajaran lebih logis, lebih aktif, dan juga lebih bermakna. Dalam prosesnya sendiri, peserta didik bekerja sama dalam kelompok kecil dan memanfaatkan media seperti infografis, salindia, serta laman interaktif Spinwheeler. Laman tersebut digunakan untuk memacu kegiatan yang menyenangkan dan interaktif, karena setiap kelompok akan memutar roda secara acak untuk menentukan daerah mana yang akan mereka analisis infografisnya. Cara tersebut membuat pembelajaran terasa seperti sebuah permainan, sekaligus melatih kolaborasi dan tanggung jawab pada kelompok. Secara epistemologis, modul ajar ini berpijak pada teori konstruktivisme dan teori kognitivisme. Hal tersebut berdasarkan pada pernyataan Piaget pada tahun 1970, "Knowledge is constructed through the interaction between individuals and their environment." Hal ini berarti peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif dari guru, namun perlu membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman dan aktivitas belajar. Kemudian menurut Brunner pada tahun 1966, learning is an active process in which learners construct new ideas based upon their current or past knowledge. Artinya, proses belajar akan lebih bermakna jika peserta didik mengaitkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dari sisi kognitivisme, David O. Sobel pada tahun 1968 menyatakan bahwa the most important single factor influencing learning is what the learner already knows. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses belajar akan lebih efektif bila guru membantu peserta didik mengorganisasi dan menghubungkan informasi yang baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Dan demikian, secara epistemologis, modul ini menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam membangun pengetahuan, bukan hanya sekedar penerima informasi. Proses belajar juga diarahkan untuk melatih kemampuan berpikir secara ilmiah, reflektif, dan juga analisis. Adapun secara aksiologisnya, modul ajar ini memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi dalam menumbuhkan sikap menghargai, kemudian semangat gotong royong. Nilai-nilai ini sejalan juga dengan profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi berkebinekaan global dan dimensi bergotong royong. Dari rancangan modul ajar ini tentunya terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya, modul ini interaktif dan juga kontekstual, serta mampu mendorong peserta didik berpikir kritis melalui kegiatan berbasis penemuan. Selain itu,
Penggunaan media visual juga mampu membantu peserta didik memahami materi yang bersifat abstrak dengan lebih mudah. Adapun kekurangannya, kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning memerlukan waktu yang cukup lama dan juga memerlukan kesiapan sarana digital yang memadai seperti laptop dan juga proyektor. Selain itu juga keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada keterampilan guru dalam memfasilitasi diskusi. Namun secara keseluruhan, modul ini telah menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep warisan budaya benda dan tak benda, serta mampu menumbuhkan kepedulian peserta didik terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Modul ajar ini dapat menjadi inspirasi dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan berkarakter. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa!